Cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video hands on kali ini saya akan membahas dan mempraktikkan langsung untuk konfigurasi DHCP versi 4 di Cisco pakai tracer. Jadi aktivitas ini adalah bagian dari lab 4 7.4.1 implement DHCP versi 4. Tujuannya adalah supaya router dapat berfungsi sebagai DHCP server, DHCP relay, dan juga sebagai DHCP client. Sekarang kita langsung masuk ke part 1 aja. Untuk konfigurasi router as a DHCP server. Nah, jadi langkah pertama di sini kita akan masuk ke router 2 dulu, lalu mengatur DHCP servernya untuk sebagai ini, sebagai DHCP server. Ya, gitulah. Nah, jadi pertama-tama di sini kita mau harus mengecualikannya, exclude beberapa alamat IP agar tidak diberikan kepada klien DHCP. Kita konfigurasi dulu di sini. Kita masukin IP DHCP-nya. Address IP-nya berapa tadi di sini? 192.168.10.1 192.168.10.10 default gateway-nya. Oke, sama satu lagi untuk yang ketiganya. Oke, sekarang perintah ini dia bakal mengecualikan alamat IP yang kita masukin tadi, alamat IP 192.10.1 hingga 10.10 sama yang 30.1 hingga 30.10. Nah, untuk jaringan untuk jaringan router 3 ya. Nah, biasanya IP ini disisihkan untuk gateway-nya, untuk servernya atau perangkat penting lainnya gitu. Nah, sekarang kita geser ke langkah selanjutnya, itu untuk membuat pool DHCP untuk router satunya ya. Kita pakai perintah terus default routernya 192.10.1 di servernya 192.10.1
titik 168 titik 20 titik 25. Oke, nah kita kan udah buat full DHCP bernama R1 LAN. Nah, dengan networknya tadi itu 192.168.10.0. Nah, default gateway-nya adalah 192.168.10.1, yaitu IP interface router 1, dan DNS servernya adalah 192.168.20.25.254. Kemudian kita buat full DHCP untuk router untuk R3 LAN-nya ya. Karena di sini kita baru buat untuk si R1. Ini kita sudah R3. Oke, sama aja konfigurasinya, tapi kita ngikutin IP yang di sini. Network terus default routernya sama DNS servernya. Sama. Nah, sama seperti tadi kan kita buat full untuk jaringan router 3 barusan ya. Nah, gateway-nya tadi itu 192.168 30.1, dan DNS servernya itu masih sama yang tadi. Kita exit dulu. Kita memori dulu. Oke. Nah, sekarang kita mau ngecek dulu DHCP configuration-nya pakai namanya command show running config DHCP config section DHCP. Nah, kan kita pakai perintah ini, kita bisa mastiin konfigurasi DHCP-nya udah beneran aktif di router 2. Nah, sekarang kita lanjut ke part 2, create DHCP full. Ini DHCP full yang relay, DHCP relay. Nah, jadi kan kita sekarang akan membuat router R1 dan router R3 bertindak sebagai DHCP relay agent gitu ya. Dengan DHCP relay, router akan meneruskan permintaan DHCP dari LAN ke server DHCP yang ada di router 2-nya. Kita sekarang konfigurasinya pakai router 1. Address 10 11 salah 10.1.1.1
perintah IP helper address itu berarti nanti si root R1 akan meneruskan broadcast DHCP ke alamat IP interface serial untuk serial router R2 nya yang terhubung langsung dengannya, yaitu nanti itu terhubung dengan si IP helper address-nya ini 10.1.2.1.2. Sekarang kita masuk ke router 3. Kayaknya kita enable gigabyte. Address 10.2. Sama seperti di router 1, di router 3 juga ini kan kita mengarahkan permintaan DHCP dari LAN-nya ke router 2 melalui alamat IP yang kita masukin barusan. Nah, sekarang kita mau uji DHCP di PC 1 dulu ya, dan PC 2. Jadi kita coba uji konfigurasi DHCP-nya. Kita mau masuk ke router 1 dulu. Sini. Oke. Nah, di LAN router 1, kalau kita masuk router 1 sih. Sorry, masuk ke PC 1 dulu ya. Ini harus static. Nah, kan kita mau uji konfigurasinya. Kita mau masukin IP-nya itu dari IP static ini, kita pakai DHCP untuk ngeceknya. Dan kalau habis kita pindah, kita memang harus tunggu beberapa saat dulu sampai IP address-nya udah langsung masuk kayak gini, muncul kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal mainin kayak gitu juga di PC 2. Masuk ke desktop, IP configuration, DHCP. Oke, masuk. Nah, sekarang kita akan membuat router 2 ini bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis dari ISP-nya ya, melalui interface gigabyte satunya. Kita masuk lagi ke router 2, kita konfigurasi lagi. Oh, sorry. Internet IP address DHCP now shutdown. Oke. File memory. Oke. Nah, dengan perintah ini interface gigabyte satunya akan meminta IP dari server DHCP yang berada di jaringan si ISP-nya. Nah, gunanya perintah ini untuk memverifikasi hasil, untuk sekarang kita kan udah dia udah ngebuat si router 2 ini minta IP dari server DHCP-nya.
yang berada di jaringan ISP. Sekarang kita mau melihat hasilnya, yaitu bisa pakai perintah show IP interface. Tuh. Jadi sekarang kan kita udah melakukan verifikasi keseluruhan. Di sini juga udah lihat di serialnya udah masuk IP DHCP-nya. Tuh, auto save. Sekarang kita bakal melakukan verifikasi keseluruhan ya. Tadi kan kita udah ngecek semuanya, terus kita buka lagi deh, coba lagi buka si PC-nya. Udah dapat IP-nya secara di DHCP, terus kita pakai IP config. Salah yang saya IP config. Nah, mungkin kita bakal coba dari PC ya, kita coba ngeping gateway-nya dulu. Aduh, no. Gak bisa. Aduh. Sorry. Mungkin alah, nggak respon gue. Sorry, RAM-nya nggak kuat laptopnya. Jadi mungkin segitu aja ya. Tadi juga udah apa namanya, udah trackingnya udah 100%, dan mungkin ya segini aja, cuma bisa segini aja video hands on kali ini. Sekian dari